Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Media Hikmah. Jangan lupa tonton sampai habis. Ibu yang dimuliakan Allah, balik lagi. Jadi ketika kita, itu dia. Sampai di mana tadi? Oh, bukan mall. Sebelum mall itu, Bu. Sebelum mall itu tadi. Ya, iman bertambah dan berkurang, ya kan? Ya kan? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita balik lagi ke setelah kita benar-benar itu jadi mukmin yang hak, ya. Ternyata al-baro gitu. Al-baro, baru ingat, Bu. Astagfirullah, mohon maaf. Jadi nyelonongnya terlalu banyak. Jadi ibu-ibu al-baro, berarti Allah memberikan penegasan putus terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ini dalam aspek akidah. Jangan negatif dulu, Bu, ya. Jangan negatif thinking. Ini aspek akidah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan, Allah dan Rasulnya sudah memberikan konsep. Masuk wilayah akidah, kita diberikan konsep lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tegas, tidak ada gray, tidak ada abu-abu. Itu sudah, ya kan? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, barok kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Putus, Bu. Siap kira-kira kita? Siap dalam aspek akidah lakum dinukum waliyadin. Tapi ternyata ibu-ibu di lapangan, saya nggak membicarakan di sini, sono jauh, yang paling jauh nun, yang di sono nun jauh di sana. Jadi ternyata ibu-ibu yang dimuliakan Allah tidak hanya tasabuh, tidak hanya niru-niru, tapi sudah sampai masuk pada ittibaul kufar, ngikuti orang kafir. Bagaimana ngikuti orang kafir itu? Ipolisosbud, ideologi, politik, sosial, budaya. Ini. Ya Allah, ternyata, Bu, ketika kita muhasabah, introspeksi diri, karena kita diperintah oleh Allah untuk melakukan muhasabah, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan setiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk esok, akhirat, bukan untuk dunia. Nah itu. Ya Allah, ternyata ibu-ibu tidak hanya sekedar tasabuh, niru-niru, tapi sudah ittiba, mulai dari ideologi. Hampir 10 tahun umat Islam se-Indonesia dipaksa untuk hidup dalam kehidupan sekuler. Sekuler artinya agama dipisah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama hanya sebatas privasi, pribadi. Akhirnya apa yang terjadi? Ini, yang pertama, tata sosial kita, ya Allah, umat Islam diadu domba. Biayanya 20 triliun untuk mengadu domba umat Islam. Ini ngeri kita. Kiai diadu domba dengan habaib, PBNU diadu domba dengan PKB, sampai di media sosial itu siap perang sesama. Muhammadiyah dengan Salafi, ormas dengan ormas, ya. Ngeri kita. Padahal kita sudah diingatkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semuanya berpegang pada tali agama Allah, wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai-berai. Bahkan Rasulullah memberikan wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adzabun. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Tapi umat Islam di Indonesia dipaksa untuk hidup sekuler, isinya adu domba. Biayanya 20 triliun, bukan miliar, triliun. Habis itu budayanya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat, sudah saya sampaikan tadi. Budaya-budaya syirik. Tidak hanya itu, hidupnya yang remaja disibukkan dengan game online, yang dewasanya disibukkan dengan judi online, yang orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Coba dirusak dengan kehidupan sekuler ini. Dia masa bodoh terhadap aturan syariat, hedonis. Pendidikannya diarahkan pada materialistik, ya kan? Nah, nek wis lulus golek bojo sing ayu, nek iso kerja sing gajine dhuwur, ya. Materialisme.
Jarang sekali pendidikan di Indonesia sekarang yang mengajak anak didiknya untuk al-khauf minallah, takut kepada, itu cuma pesantren. Cuma pesantren yang ngajak untuk takut kepada Allah. Pendidikan nasional, pendidikan umum kering dari itu tadi, al-khauf minallah. Politiknya oportunis, masa bodoh terhadap nilai, sehingga wajib berpolitik dengan curang secara terstruktur, sistematis dan masif sekali. Agamanya sinkretistik tadi itu, kita dipaksa menerima agama baru tadi, ya kan? Nah, ibu-ibu, kehidupan sekuler inilah yang 10 tahun kemarin itu, ya Allah, ngenes umat Islam itu. Umat Islam jadi tamu di rumahnya sendiri, tidak bisa jadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Alhamdulillah, wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ternyata ketika muncul statement, ya kan, siapa yang diutus ke Bude untuk memperpanjang 3 periode, ya kan, langsung Mr. Mulyono, saya tidak, itu bohong itu. Nggak tahunya akhirnya terbongkar. Mr. Mulyono minta bantuan Ahok kepada Bude untuk tambah 3 periode. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah gagal. Gagal 3 periode ini, gagal. Artinya apa, Bu? Ternyata Bude masih di hatinya masih dipelihara sama Allah. Makanya kemarin umroh ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Makanya sempat saya ditanya oleh ibu-ibu di lereng-lereng gunung itu, Ustaz, kok gak mati-mati Bude? Akhirnya saya jawab, ibu-ibu, dengan adanya Allah ciptakan Bude, itu ladang jihad bagi kita. Kalau nggak ada Bude, kita nggak semangat, kita tidur, ya kan? Begitu juga Allah ciptakan Mr. Mulyono itu untuk menguji iman kita. Akhirnya bangkit semangat jihad umat Islam di Indonesia. Jadi ono hikmah itu, ada hikmahnya. Nah, kalau kita nggak ada Bude, nggak ada Mr. Mulyono, tidur umat Islam, nggak bangkit semangat jihadnya, ya kan? Ada hikmahnya ternyata. Jadi Allah ciptakan itu, Allah ada hikmahnya. Tapi akhirnya terbongkar. Alhamdulillah, Bu, Allah selamatkan Indonesia. Nggak sampai 3. Nah, kalau 3 periode, ibu-ibu, ya Allah, saya beberapa waktu yang lalu saya dipanggil oleh mantan Panglima TNI, Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, di sebuah hotel di Surabaya. Ya Allah, sampai berkasnya itu diserahkan pada saya simpan baik-baik itu. Sampai saya sudah diwanti-wanti sama Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Ustaz, jangan disampaikan ke publik. Yang disampaikan ke publik itu hanya globalnya saja, jangan sampai rinci, karena itu rahasia negara. Bu, sampai di rumah saya nangis, Bu. Kalau ini qadarullah, sudah Allah gagalkan. Kalau itu jadi 3 periode, Bu, ya Allah, saya terus bayangkan sampai saya di rumah itu nangis. Ya Allah, kira-kira anak cucu kami ini masih bisa mentauhidkan Kau, ya Allah. Kenapa, Bu? Ternyata ketika kehidupan sekuler itu sampai 3 periode itu jadi, kehidupan sekulernya kafah, itu artinya entry point, pintu masuk kebangkitan komunis. Indonesia akan dijadikan negara komunis. Alhamdulillah, makar Allah lebih dahsyat. Nggak jadi. Allah masih menyelamatkan umat Islam Indonesia. Ya, ngeri, Bu, ngeri. Saya baca rinciannya itu, ya Allah. Itu strategi, Bu. 2024, 2029. Sudah, strateginya sudah disiapkan. Tapi kan umat Islam nggak tahu, Bu. Tenang-tenang saja. Ini loh. Bahkan sampai ketika saya diundang di Jakarta, itu ada Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus yang situ kasat tadi ya, mantan Danjen Kopassus, ada Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir, ada beberapa jenderal-jenderal, saya tidak tahu namanya. Di samping kanan saya ada Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Ustaz, sekarang di Indonesia, masih yang lalu, 10 tahun yang lalu itu loh, Bu, Indonesia sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Perang asimetris, proxy war, dan perang neokortek war. Nah, kita tidak tahu 10 tahun kemarin itu sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Nah, ibu kan tenang-tenang saja, masih bisa taklim, masih bisa ke pasar, masih bersama cucu, anak, ya kan? Ternyata, Bu, jenderal-jenderal itu, ya Allah Ustaz, ini ngeri Ustaz, Indonesia ngeri, Bu. Tapi nggak usah saya sampaikan, Ibu tambah mumet nanti, tambah mumet, ya itulah. Nah, ibu-ibu, jadi ternyata ibu-ibu, ya Allah, itu tadi ittibaul kufar, itu contoh itu tadi, ngikuti orang kafir dalam aspek ideologi, politik,
sosial budaya. Sosialnya apa kira-kira, Bu? Ya contoh ibu-ibu, ketika kita menikahkan anak kita, ya kan, menikahkan anak kita, itu kita pakai budaya Islam apa budaya Barat? Campuran, Ibu. Ada budaya Hindu, ada budaya Barat. Kalau budaya Barat tanpa kursi, ya kan, tanpa kursi. Kalau walimah itu loh, resepsi tanpa kursi, itu pakai budaya Nasrani, ikut Nasrani. Terus habis itu pakai budaya Hindu, ngijek telur, mandi, kembang, mayang, macam-macam. Jadi kolaborasi antara Kristiani, Hindu, kejawen, ya kan, dicampur aduk, ya kan. Padahal kita sudah itu tadi, ati Allah wa ati Rasul. Belum lagi ikhtilat, percampuran antara laki dan perempuan. Ya Allah. Bu, nggak usah saya tambah-tambah sumpah nanti. Jadi ternyata berat, Bu. Ati Allah wa ati Rasul, berat. Nah, ibu-ibu, apa sih fadilahnya, keutamaannya ketika kita sudah memberikan wala, loyalitas kepada Allah, Rasul dan orang mukmin? Ketika kita barok putus dalam aspek akidah kepada orang kafir dan orang musyrik, apa fadilahnya? Keutamaannya apa? Rasulullah bersabda, kalau Rasulullah SAW, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa wala fillah, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunadu wilayatullah bidzalik, maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan al-wala wal bara. Rasulullah tegaskan lagi, kalau Rasulullah SAW, walan tajid abdun ta'mal iman wa in kasarat salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Seorang hamba Allah, kata Rasulullah, tidak akan bisa merasakan lezatnya iman, tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, kata Rasulullah, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara, loyalitas dan penolakan. Loyalitas kita berikan pada Allah, Rasul dan orang mukmin, penolakan kita kepada orang kafir dan orang musyrik. Ini, Bu, inilah inti saripati dari surah Al-Maidah ayat 55 itu. Jadi kita loyal Allah, Rasul dan orang mukmin. Kita tolak, kita berani berkata no dalam aspek akidah terhadap orang kafir dan orang musyrik. Ini, Bu. Nah, kalau ini sudah terwujud, itu, Bu, fadilahnya kan besar tadi. Kita akan merasakan lezatnya iman. Bahkan sampai ulama-ulama mufassir, ahli-ahli tafsir sampai ngitung, Bu, dihitung itu. Masya Allah, luar biasanya. Ya mungkin bagi orang yang tidak paham, kok teman-teman kok sampai ngitung-ngitung yon opo, kok ngentek-ngentek no waktu. Tapi Masya Allah, tetap dihitung, Bu, oleh ulama-ulama mufassir, ahli tafsir. Dihitung. Kenapa? Untuk memantapkan iman kita. Dihitung dalam semua Al-Quran 30 juz itu, yang paling banyak membahas kalimat tauhid itu ranking 1, la ilaha. Itu ayat yang paling banyak di dalam Al-Quran membahas la ilaha illallah. Ranking kedua al-wala wal bara, loyal dan penolakan. Itu ranking kedua dalam Al-Quran. Berarti itu sesuatu yang penting, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau itu sudah kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini, al-wala wal bara itu tadi, Allah berjanji, dan janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Apa janji Allah? Surah Al-Maidah ayat 56. Al-Maidah ayat 56. Allah berjanji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul dan orang mukmin sebagai aulianya, walinya, penolongnya, pemimpinnya, fa inna hizballahumul ghalibun, maka golongan Allah lah yang pasti akan diberikan al-ghalibun. Kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan al-ghalibun itu kemenangan yang hakiki. Apa kemenangan yang hakiki itu? Di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kemenangan yang hakiki. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56 ini
benar-benar ini masuk wilayah akidah. Karena akidah itu tauqifiyah, sesuatu yang harus ditetapkan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeda kalau muamalah. Kalau muamalah, Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Contoh, ibu-ibu, kalau di depan kita ada kecelakaan dor gitu ya, bagaimana konsep Islam? Tolong, nggak perlu tanya agamamu apa, nggak perlu.